Kru kapal Joseph Reggie Baston, warga negara Filipina terpaksa harus dievakuasi ke Banda Aceh karena mengalami gejala pusing dan muntah serta tekanan darah tidak normal saat dalam pelayaran rute dari Cina menuju Afrika Selatan. Evakuasi medis dilakukan Basarnas Banda Aceh setelah menerima informasi dari pemilik kapal kargo. Korban berhasil dievakuasi menggunakan kren ke KN SAR Kresna 232 dari kapal MV Ivestos X dengan kondisi selamat. Tadi pagi kami telah menerima informasi tentang permintaan adanya medical evakuasi terhadap salah seorang ABK kapal MV Ivestos berbendera Liberia, yang mana ABK ini warga negara Filipina. Setelah menerima informasi, kami berkoordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya pada pukul 10.00 tadi pagi, kami langsung dalam tim gabungan langsung ke Selat Benggala untuk melaksanakan evakuasi. Setelah dievakuasi ke pelabuhan Uleleu Banda Aceh, Joseph Reggie Baston dites swab antigen dengan hasil negatif, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Jainal Abidin untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat buruh di Jawa Tengah berunjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2022 sebesar 16%. Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam orasinya, buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 16%. Buruh menilai upah minimum Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.800.000 masih tergolong paling rendah bila dibandingkan dengan daerah lain. Ini sungguh memarginalkan kita semua, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, khususnya sila kelima. Tidak ada bedanya upah kita yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Jawa Timur. Faktanya Jawa Tengah masih menjadi palung, menjadi upah terendah di Indonesia. Buruh menanti keputusan gubernur hingga batas waktu penetapan UMP. Bila tuntutan tidak dipenuhi, maka buruh mengancam akan melakukan mogok kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP tahun 2022 hanya sebesar 1,09%. Jika mengikuti penetapan itu, UMP di DKI Jakarta hanya naik sekitar Rp37.000, sedangkan di Aceh hanya akan naik Rp1.400 saja. Upah minimum provinsi tahun 2022 tengah menjadi bola panas. Pasalnya, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi 2022 hanya sebesar 1,09% berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, jika diukur dengan satuan metode yang disebut Cash Index, upah minimum di Indonesia sudah terlalu tinggi, sehingga sulit dijangkau pengusaha. Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin itu juga akan tinggi. Kemudian kita tidak ingin berharap, tidak berharap adanya PHK, karena ini memicu terjadinya PHK. Penetapan kenaikan rata-rata UMP 2022 yang hanya sebesar 1,09% tentu saja membuat kaum buruh meradang. Di Jakarta, buruh akan kembali menggelar unjuk rasa pada Kamis 18 November 2021, menuntut kenaikan UMP 2022 minimal sebesar 15%, berdasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi, agar buruh dapat memenuhi daya beli. Meminta diberlakukannya kembali UMSP DKI khusus tahun 2022 dengan kenaikan 3,57%, yaitu unsur daripada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi tahun 2021.
Di sisi lain, kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi mengatakan, kenaikan UMP 2022 menjadi kabar buruk di tengah situasi pandemi yang masih menghantam laju bisnis di tanah air. Sebenarnya dengan kondisi saat ini untuk bertahan saja bagi kita para pengusaha udah berat, ya kan? Sudah sangat berat. Tetapi ya kita juga sadari bahwa para pekerja kita dengan kondisi COVID dalam suasana ini juga sangat berat, ya kan? Maka kita para pelaku usaha juga sangat berharap supaya kenaikan UMP ini dibarengi dengan produktivitas kerja. Pemerintah berharap UMP bisa ditetapkan paling lambat tanggal 20 November 2021. Sedangkan untuk upah minimum kota atau UMK paling lambat 30 November 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan politisi Partai Demokrat Max Sopacua meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Jenazah almarhum langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Iringan pengantar jenazah menghantarkan jenazah mantan politisi Partai Demokrat, Max Sopacua, ke tempat pemakaman di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Almarhum dimakamkan satu liang lahat dengan almarhum istri tercintanya. Menurut keluarga, almarhum meninggal dunia akibat mengalami kanker paru stadium 4. Max sempat dirawat di 2 rumah sakit sejak 2 bulan lalu, yakni di RSUD Kota Bogor dan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Awal di RSUD Bogor, terus dipindah ke RSPAD, karena udah nggak memungkinkan kayaknya di RSUD. Dari vonis dokter sendiri apa penyakitnya? Udah ada beberapa dari awal sih, dari paru, kanker sih terakhir ini. Komplikasi? Udah ada kankernya ya. Kanker paru juga. Ya. Kankernya udah masuk, ternyata pas udah dideteksi itu udah stadium 4. Max Sopacua meninggalkan 2 orang anak dan 5 orang cucu. Selain sebagai politisi, almarhum juga merupakan mantan presenter di TVRI pada era tahun 90-an. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Akibat tidak ada jembatan, warga di Kabupaten Pidi Aceh terpaksa menggotong jenazah di tengah derasnya arus sungai. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.